segala nikmatnya. Karena memang dengan memuji namanya, maka segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi oleh Sang Pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, karena Ia telah menjadikannya ibadah untuk kita semua. Melanjutkan bahasan kita Sirah Nabawi, dan kita sudah panjang lebar membahas tentang awal kisahnya kota Mekah, air Zam-Zam, kemudian adanya penduduk Mekah dari suku Jurhum, panjang lebar sampai kasus perintah haji, adanya perintah haji, segala macam hal yang berhubungan dengan awal-awal sekali cerita tentang kota Mekah. Dan saya sudah janjikan pada pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Karena memang ada di zaman Nabi SAW, terutama negeri Yaman, itu ada orang-orang Arab tapi agamanya Yahudi. Begitu pula ada negara-negara Arab dan orang-orang Arab, bahkan sampai hari ini ada yang beragama Nasrani. Bagaimana bisa ini terjadi? Maka kita akan rentet insya Allah sejarahnya pada pertemuan sekarang. Dan semua ini teman-teman sekalian, sebagaimana saya jelaskan pada awal pertemuan kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya baginda Nabi SAW. Tetapi menurut saya pribadi terlalu banyak informasi yang hilang, yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW, terutama keadaan Jazirah Arab itu sendiri. Kalau apa yang kita bahas bagaimana nanti akan antum dengarkan panjang lebar cerita tentang Jazirah Arab ini, ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang sampai lahirnya Nabi mulia ini. Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah. Kita mulai dengan agama Yahudi teman-teman sekalian. Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda. Di antara maknanya adalah Huda. Dan ini diambil dari perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, di mana Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Ternyata Samiri ini dia membuat rekayasa dari dia digoda oleh syaitan, membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah. Intinya mereka sembahlah, mayoritasnya ikut-ikutan sembah. Nabi Harun alaihissalam tidak punya daya seperti Musa alaihissalam yang tegas, sehingga akhirnya Samiri berhasil tanda kutip di sini mengalahkan suara dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata, kami tunggu Musa sampai kembali aja. Waktu Musa alaihissalam balik, Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung itu, lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari Bani Israel, serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, orang-orang Bani Israel sempat mengatakan, dalam Al-Qur'an diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna ilaik. Ya Allah, kami kembali taubat kepadamu. Jadi sebenarnya kata-kata Yahudi diambil dari kata-kata huda yang berarti taubat atau kembali. Asal mula kalimatnya di situ. Kemudian menjadilah sebuah predikat yang memang Allah sendiri sebutkan istilah ini untuk mereka. Semua pengikut Musa sampai hari kiamat yang tidak mau lagi meyakini ada Nabi setelah Musa namanya Yahudi. Nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani. Kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasara. Nasara yansuru, ansarun, dan Nasara, yang berarti penolong, diambil daripada perkataan Isa alaihissalam pada saat berkata kepada Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran diceritakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi ansar, penolong-penolong di jalan Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW ridwanullahi alaihim. Tapi ini kalau sahabat Nabi Isa dikatakan hawariyun. Hawariyun berkata, kami adalah ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Keluarlah istilah Nasrani buat mereka dari kalimat ini. Jadi memang makna-makna kalimat ini sebenarnya awalnya baik.
Orang-orang Nasrani menganggap Yahudi kafir. Apa sebabnya? Karena Yahudi walaupun beriman kepada Allah, agama profetis, agama samawiyah, dan yakin semua nabi sebelum Musa alaihissalam ada, Hud, Saleh, Shu'aib, ya, Lut, Ibrahim, Nuh, semuanya oleh orang-orang Yahudi diyakini. Yang mereka tidak yakini adalah nabi yang datang setelah Musa saja. Akhirnya datang Isa alaihissalam dari Bani Israel sendiri, mereka tidak mau akui, enggak. Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam dan mensalibnya adalah orang-orang Yahudi sendiri. Mereka menolak, gitu kan. Oleh karena itu, karena masih ada nabi dan rasul yang Allah utus yang mereka tidak yakini, dicap mereka kafir. Karena beriman kepada Allah harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah, keseluruhannya. Kita yakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti kita akan dikatakan beriman. Makanya Allah menghardik Bani Israel yang Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian pungkiri sebagian yang lain? Apa yang cocok diimani, apa yang tidak cocok ditinggalkan? Sampai para ulama tafsir menekankan mengatakan siapapun di antara kaum muslimin yang coba memilah-milah hukum Allah, mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah mencap mereka kafir gara-gara itu, gitu kan. Berjalan waktu, datang Nabi Muhammad SAW, ternyata dan Nasrani ini diberikan predikat untuk semua orang yang mengaku pengikut Isa alaihissalam sampai hari kiamat, dan tidak mau mengimani risalahnya Nabi Muhammad SAW. Nasrani meyakini semua nabi dari Isa ke atas, Musa, Daud, semuanya sampai Nabi Adam. Tapi mereka tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Kasuistiknya secara histori berarti, kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir? Sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Sama persis. Karena mereka masih menolak ada Rasul dan Nabi yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Baik. Jadi di sini kita dari awal menjelaskan dulu definisi Yahudi dan Nasrani. Ya. Baik. Awal mula masuknya Yahudi ke Jazirah Arab ini, lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr. Nanti di pertemuan kita ini teman-teman akan banyak nama-nama yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya. Gitu. Tapi coba direkam, ya, difahamin. Kalau ada yang bisa nulis, ditulis, gitu kan. Itu sangat bagus. Kalau enggak juga nanti insya Allah bisa di-download dari YouTube yang akan diangkat oleh teman-teman timnya. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja Yaman dan ia pernah bermimpi satu waktu, dalam beberapa buku sejarah disebutkan, dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu. Dia mimpi kerajaannya hancur, segala macam api di sana sini, dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu Rabi'ah bin Nasr ini bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala. Dan banyak sekali ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun, ini sambungannya, gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya, kira-kira apa alasannya, apa takwilnya mimpi ini? Sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan Anda akan hancur sebentar lagi, gitu. Maka Rabi'ah bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu, dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya, anak-anaknya, sebagian istrinya, kemudian kerabat umumnya, yang kerabat besarnya dia dipindahkan di wilayah sekitar Irak, ya. Dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia, dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man ibn Bashir. Nanti akan ada tentu sentuhan tentang kisah orang ini. Nu'man bin Bashir ini salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang waktu dihijrahkan ke Irak, kemudian mereka berkembang di situ di wilayah padang pasir yang luas sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak. Tapi ini keturunan Rabi'ah bin Nasr. Baik, yang sedang kita bahas Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas, dia juga terkenal sekali mempertahankan setiap raja, nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja. Anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi. Atau kadang-kadang dialihkan, dia tidak alihkan ke saudaranya,
Rabi' bin Nasrin kalau mati anaknya jadi raja. Nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga, terus dia mau ke keturunannya. Salah satu keturunan Rabi' bin Nasr yang terkenal sekali, jadi banyak keturunan dia, tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad. Ini nama yang kedua. Jadi Rabi' bin Nasr ini adalah raja dulunya, tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak, gitu kan. Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya, pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini, maka dia boleh membuat suku sendiri atas namanya dia. Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk. Salah satunya adalah Tabban As'ad ini. Tabban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia, diantaranya hampir seluruh wilayah Jazirah Arab, terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Mempunyai kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala, maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia, khusus untuk Raja Yaman, dengan istilah Tubba. Diambil dari nama dia Tabban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qaumu Tubba, dan kaum Tubba. Tubba maksudnya adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman ini punya histori memang. Sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Saba. Saba adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini. Tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah Tubba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya kalau Persia itu ya, ada istilah Kisra. Kemudian ada Mesir, kita tahu ada Fir'aun ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang ternobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam, itu ada Ramsis ya. Raja lagi namanya Ramsis, tapi dia dikembalikan ke induk istilah raja Mesir Fir'aun. Persia namanya Kisra, Romawi namanya Kaisar, yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. Sementara Ethiopia namanya Najasyi. Dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan peta dunia ini, di daerah barat Jazirah Arab itu ada Kisra, di daerah timurnya itu ada Kaisar, gitu kan? Dan daerah utara juga Kaisar. Kemudian di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najasyi, dan di daerah selatannya ada Tubba. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Siang hari ini soalnya. Baik. Tabban As'ad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian. Dia suka sekali berdagang. Pada saat dia berdagang, kalau dia datang, dia selalu mengadakan rekreasi, jalan. Dan setiap kali dia pergi, dia selalu melihat potensi apa ada yang di wilayah itu, kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya. Satu waktu pernah dia melewatin kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib. Nama lainnya Yathrib, ya. Pakai tha memang, Yathrib. Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai. Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib, tapi beliau menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tayyibah atau Tabah, gitu kan. Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Tabban As'ad ini mampir ke kota Madinah nih, Yathrib pada saat itu. Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup, karena di situ perkebunan kurma banyak dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah, dari dulu terkenal. Maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki, anak pertamanya, untuk memegang bisnis itu. Dikasih modal sama dia, kemudian mulailah dia mengambil kurma-kurma dari Madinah, kemudian dikirim ke Yaman, dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban As'ad ini. Ternyata anaknya Tabban As'ad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah. Akhirnya cekcok, ribut, terbunuh anaknya Tabban As'ad. Perang, berantem, mati.
Tabban As'ad ini waktu sampai berita kepadanya, walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi kecuali sebulan, 2 minggu, 3 minggu, karena jauh. Orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita Tabban As'ad ini anaknya mati 3 pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya, kepung Madinah. Madinah waktu itu punya benteng. Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu. Tembok yang tinggi, ada pintu gerbangnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dikepunglah Madinah. Kemudian terjadi peperangan. Ada hal yang membuat Tabban As'ad kagum dengan penduduk Madinah. Yaitu, kalau pagi hari sampai siang, sampai menjelang sore mereka perang. Saling memanah, saling duel, segala macam. Terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari, penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban As'ad. Karena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Tabban As'ad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi, setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau kembali ke dua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar, mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah, setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus. Jadi untuk ribut, terjadi fitnah, dibiayai yang ini, dibiayai yang itu. Jadi terus ribut nih dua suku ini. Agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan. Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam, nanti dia supaya aman gitu. Seperti itulah. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di kota hijrah yang kota itu memiliki ciri khas. Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada. Di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma, serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umrah bisa minta kepada gaidnya, saya mau lihat Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, di timur dan di baratnya itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam. Saking panasnya cuaca, itu sampai panas batu-batu itu. Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud, ya Gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma gitu kan. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang Parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam, berkata nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama, pengikutnya yang setia, dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan.
Kata dua-duanya, Anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun Anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Taban Asad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita, dan waktu itu Taban Asad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr, gitu kan. Maka akhirnya masuk Yahudi Taban Asad. Si Raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata, wahai kepada pendeta dua orang, tadi disebutkan namanya dua pendeta ini, kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman? Supaya kalian mengajak masyarakatku pindah daripada mereka sembah api, sembah berhala, lebih baik beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya. Kata dua pendeta itu, tentu saja, nggak ada masalah. Kami akan ikut bersama Anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh. Nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW.